Bukti memorial ini adalah sebetulnya bukti transaksi yang hanya untuk internal perusahaan saja. Ya, jadi bukti memorial. Kenapa dibilang bukti memorial? Karena ini hanya berupa catatan yang diberikan kepada akuntan untuk dilakukan penyesuaian terhadap hal-hal yang perlu disesuaikan. Jadi ini hanya sifatnya internal saja, sifatnya internal perusahaan saja gitu ya. Jadi seperti contoh dokumen 22 ini adalah bukti memorial pertama, yaitu ini ada isi memo jasa jahit yang telah selesai tapi belum diterima senilai 150.000. Ini artinya kita diminta untuk mengakui adanya pendapatan jasa sebesar 150.000. Namun karena uangnya belum diterima, ya, belum diterima nih ya uangnya, artinya kita akan mengakui juga sebagai piutang. Maka jurnal penyesuaiannya akan seperti ini. Piutangnya bertambah, pendapatan bertambah sebesar 150.000. Berikutnya, dokumen 23. Sewa yang jatuh tempo untuk bulan Maret 1 bulan. Jadi kalau kalian ingat tadi transaksi yang di awal-awal, transaksi jurnal umum, bahwa kita pernah membayar uang sewa untuk 3 bulan ya, yaitu transaksi yang di sini. Kita pernah bayar untuk sewa. Nah ini ya, sewa kios 3 bulan Maret, April, Mei sebesar 900.000. Berarti per bulannya 300.000 ya. Per bulannya 300.000. Karena ini sudah tanggal, sekarang sudah tanggal 31 Maret ya. Berarti kan sudah 1 bulan. Karena sudah 1 bulan, maka isi memonya kayak gini. Sewa yang telah jatuh tempo untuk bulan Maret 1 bulan sebesar berapa? Kita suruh ngitung sendiri. Jadi karena sudah dipakai sebulan, maka yang sudah dipakai akan jadi beban kan ya. Maka kita akan nyatat bebannya, yaitu beban sewa kios sebesar 300.000 karena sebulan, 3 bulannya 900.000 tadi. Pada apa? Pada sewa kios dibayar di muka seperti ini ya. Jadi asetnya berkurang 300.000, aset berupa sewa itu ya, hak sewa kita 3 bulan berkurang jadi 1 bulan, berkurang yang sudah karena sudah kita pakai, maka akan jadi beban seperti ini. Bebannya bertambah, ininya berkurang, sewanya berkurang. Berikutnya, dokumen nomor 24, isi memo peralatan jahit dan peralatan rupa-rupa masing-masing disusutkan 200.000 dan 50.000. Ini karena peralatan jahit dan peralatan rupa-rupa itu adalah aset atau harta tetap, aset tetap, maka yang namanya aset tiap waktu akan menurun nilainya ya, menurun nilainya, maka harus disusutkan. Jurnalnya seperti ini. Peralatan jahit 200.000, maka jadi beban penyusutan peralatan jahit ya. 5107 sebesar 200.000. Ini pada akumulasi penyusutan peralatan jahit 1202. Seperti ini. Yang satunya adalah peralatan rupa-rupa 50.000. Beban penyusutan peralatan rupa-rupa 5108 sebesar berapa tadi? 50.000. Pada akumulasi penyusutan peralatan rupa-rupa 1204 50.000. Seperti ini. Oke, berikutnya angsuran utang bank sebesar 500.000 sudah dibayarkan tapi belum dicatat. Sedangkan bunga yang diperhitungkan 50.000 belum dibayar. Jadi angsuran sudah kita bayar tapi belum dicatat, bunga diperhitungkan 50.000 belum dibayar. Oh, jadi ini memonya adalah bahwa kita sudah bayar angsurannya, cuman bunganya belum bayar sebesar 50.000. Maka jurnalnya kayak apa? Jurnalnya yang pasti kita dari angka 500 dan 50.000 ini
Mana yang sudah kita bayar yang 500.000? Maka yang pasti yang pertama adalah kasnya ya. Kalau kalian mau gampang, kasnya dulu ditulis. Karena kasnya sudah dibayar, maka dia di kredit. Terus debitnya apa? Debitnya karena sudah dibayar utang itu, maka utangnya berkurang. Maka 2201 ini utang banknya berkurang, ada di debit. Jadi utang berkurang, kas berkurang. Selanjutnya ada bunga 50.000. Bunga 50.000 ini namanya jadi beban bunga. 5109 gini ya, beban bunga 50.000. Ya, 50.000 betul. Sudah dibayar belum? Belum dibayar, berarti bukan jadi kas, tapi jadi utang. Kita lihat di daftar akun ternyata ada akun utang bunga. Jadi ini yang kita tulis. Ya. Jadi bukan pada kas karena belum dibayar, jadi pada utang bunga. Berikutnya, karena tanggal akhir bulan jatuh hari Kamis, maka upah karyawan minggu terakhir yang belum dibayarkan sebesar 150.000. Jadi sebetulnya ini ada upah karyawan yang belum dibayarkan sebesar 150.000. Ya, sebesar 150.000. Ini sebetulnya jadi tanggungan di bulan Maret. Karena bayar upah karyawannya ini dia per tanggal, ya ada per tanggal, nah ini 9 sampai 23. Jadi per minggu ya. Jadi per minggu. Maka untuk ini kita harus mengakui adanya beban gaji ini ya. Ini harus ada beban gaji 5101 sebesar 150.000 pada apa? Belum dibayar ya. Kalau belum dibayar bukan jadi kas, bukan mengeluarkan pakai uang kas, tapi utang ya. Pada utang gaji sebesar berapa? 150.000. Jadi seperti ini. Berikutnya, perlengkapan jahit yang masih ada senilai 100.000. Perlengkapan jahit yang masih ada senilai 100.000. Jadi kalau penyesuaian perlengkapan, kalian sudah sering latihan ya. Jadi kalau perlengkapan yang ditulis di penyesuaiannya adalah yang terpakai, bukan sisanya. Jadi kalau kalian lihat di sini, perlengkapan jahit yang masih ada senilai 100.000, berarti yang sudah terpakai berapa? Kalian lihat di neraca saldo. Perlengkapan jahit ya, perlengkapan jahit saldonya 210.000 ya. 210.000. Jangan terkecoh ada ribuan banyak ini ya. Karena ini adalah koma sebetulnya. Saya hilangkan komanya. Saya hilangkan komanya dulu. Jadi perlengkapan jahit yang tersisa ada 210.000, yang tersisa di saldonya 210.000. Di sini yang masih ada senilai 100.000, berarti berapa yang terpakai? 210 kurangi 100, berarti yang terpakai adalah 110.000. Maka ini yang kita catat. Ada beban perlengkapan 5103. Ya, saya ulang lagi. Di sini yang ada 100.000. Ya, yang ada 100.000. Yang ada perlengkapan jahit yang masih ada senilai 100.000. Saldonya berapa? Saldonya 210. Maka yang terpakai adalah 110.000. Jadi diingat-ingat perlengkapan itu kita nyatet yang terpakai. Pada perlengkapan jahit 1104 110. Berikutnya di bawahnya ada perlengkapan jasa rupa-rupa yang terpakai sebesar 40.000. Kalau kayak gini kita hanya tinggal nyatet 5104
Karena di sini bunyinya sudah yang terpakai, berarti langsung kita catat ini aja 40.000. Semacam ini. Nah, ini jurnal penyesuaian yang terakhir. Setelah itu kita cek penyesuaiannya sudah betul apa enggak, sudah balance apa enggak. Lihat di sini. Nah, sudah balance. Sudah balance ya 1.550.000. Kalian lihat juga punya kalian, kerjaan kalian jurnal penyesuaiannya sama enggak? 1.550.000. Setelah saya membuat penyesuaian ini, maka langkah berikutnya adalah posting semua jurnal penyesuaian ini ke buku besar. Setelah kalian posting ke buku besar, maka akan ada saldo baru. Nah, saldo baru itu nanti namanya neraca saldo setelah disesuaikan. Datanya itu kalian pindah ke neraca lajur di kolom ini, di kolom neraca saldo setelah disesuaikan NSD. Selain itu di neraca lajur juga kalian masukkan lagi neraca saldo. Neraca saldo ini berarti saldo buku besar sebelum adanya jurnal penyesuaian ya. Jadi selain kalian masukkan ke neraca lajur seperti ini, kalian juga harus posting semuanya itu ke buku besarnya ya. Jangan lupa, jangan langsung ke sini. Jangan langsung kalian pindahkan ke neraca lajur ya. Jadi kalian posting dulu ke buku besar, baru kalian buat neraca lajur di sini. Nah, ini hasil dari neraca lajur yang sudah kita buat, yang sudah selesai. Jadi nanti kalian bisa cek kerjaan kalian dengan neraca lajur ini, apakah ada yang sesuai atau enggak. Jika ada yang enggak sesuai, kalian tulis saja di kolom komentar apa yang enggak sesuai. Jadi mungkin saja saya yang salah, atau mungkin juga pekerjaan kalian yang salah gitu ya. Jadi kita saling mencocokkan di sini. Jadi kalau kalian lihat di sini neraca saldonya ini jumlahnya ya. Terus ada lagi jurnal penyesuaiannya yang barusan kita pindah ya, 1.550 sama dengan ini 1.550. Kita sudah pindah ke jurnal penyesuaian di sini. Menghasilkan neraca saldo setelah disesuaikan semacam ini. Contoh, gimana sih nyari neraca saldo setelah disesuaikan? Di sini kas, di neraca saldo ada debit, di penyesuaian ada kredit. Artinya berarti kalau debit dengan kredit kita kurangkan aja. Jadi debit dan kredit berarti kira kurangkan mana yang lebih besar. Jika saldonya yang lebih besar di debit, maka nanti saldonya akan ada di debit. Jadi yang debit kurangi kredit gitu ya. Contohnya 10.440.000 kurangi 500.000 berarti 9.940.000 saldonya di debit. Jadi seperti itu. Nah, kalau sama-sama debit atau sama-sama kredit, maka akan menjumlahkan ya. Contoh ini, piutang usaha debit 150, di penyesuaian juga ada 150, maka saling dijumlahkan jadi saldonya ada 300.000 ya. Contoh berikutnya misalkan ada lagi nih. Ini kredit dengan debit. Nah, kalau kredit dan debit berarti saling mengurangi ya, saling mengurangi. Kita lihat dulu mana yang lebih besar. Oh, yang lebih besar kreditnya, berarti nanti saldonya akan ada di kredit. Jadi 7,5 juta dikurangi 500.000, hasilnya taruh di kredit di sini 7 juta gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi saya ulang intinya, kalau debit dengan debit atau kredit dengan kredit, debit dengan debit ini ya, ini dengan ini saling menjumlahkan 300.000. Begitu juga kredit dengan kredit, dia juga akan saling menjumlahkan. Contohnya ini, pendapatan di sini kredit, di jurnal penyesuaian ada tambahan lagi kredit, berarti dia ditambahkan jadi 3.200.000. Nah, sementara kalau berbeda debit dan kredit, berarti dia saling mengurangi. Contoh,
ini debit 10.440.000, ini kredit 500, maka saling mengurangi. Saldonya di mana? Saldonya dilihat dulu mana yang besar. Kalau lebih besar debit, maka saldonya di debit. Kalau lebih besar kredit, contoh seperti ini, kredit dan debit, maka saldonya nanti juga di kredit. Jadi itu kalian kuncinya ngerjakan neraca lajur di neraca saldo setelah disesuaikan. Berikutnya kita bahas langsung neraca lajur ini. Berikutnya ada kolom laba rugi. Jadi ini buku pembantu laporan laba rugi. Kalian bisa lihat di sini, yang sini kosong semua. Kenapa kok kosong? Ya perlu kalian catat bahwa laba rugi itu yang ada di laba rugi hanya pendapatan dan beban. Jadi kalian ingat-ingat, yang ada di laba rugi hanya pendapatan dan beban. Ya. Jadi di sini contoh ada pendapatan jahit dan pendapatan obras dan beban. Jadi yang masuk sini hanya itu aja. Yang masuk laba rugi ada hanya dua macam itu, pendapatan dan beban. Sementara yang masuk ke neraca apa? Yang masuk ke neraca ini adalah aset, liability, dan equity. Ya, kalau kalian belajar kemarin persamaan dasar akuntansi dengan singkatan ALE, maka yang masuk A sama dengan L plus E, maka itu semua masuk di neraca, ya, di persamaan dasar akuntansi. Jadi kalian tinggal pindahkan aja saldo yang dari NSSD, kalian pindahkan sesuai dengan akunnya. Kalau dia akun ALE, akun aset, liability, dan equity, maka pindahkan ke neraca. Jika itu akun pendapatan dan beban, maka pindahkan ke laporan laba rugi. Nah, setelah semua dipindahkan, kalian tinggal jumlahkan. Di bagian sini jumlahkan debitnya berapa, kreditnya berapa, di neraca juga debitnya berapa, kreditnya berapa. Ya, yang ini ya. Nah, setelah kalian jumlahkan, semuanya tentunya akan nggak sama itu jumlahnya, ya, nggak sama. Contoh di laba rugi di sini nggak sama. Debitnya 1.800.000, kreditnya 3.550.000, nggak sama. Nah, nggak sama ini karena apa? Kalau kalian lihat di kredit nih isinya pendapatan, di debit isinya beban, ya. Jadi kalau kayak gini berarti sangat menggembirakan bagi pemilik perusahaannya, karena di sini artinya pendapatannya lebih besar daripada beban. Nah, terus langkah berikutnya adalah kalian kurangkan mana yang lebih besar. Jika yang kredit lebih besar berarti kredit kurangi debit sama dengan ini, 1.750.000 taruh di debit. Jika debitnya yang paling besar, jika bebannya yang paling besar, maka beban kurangi pendapatan. Taruh saldonya di mana? Taruh saldonya di kredit. Sehingga jika dijumlahkan di bawah, jumlahnya akan sama semacam ini. Ya, oke. Nah, sama halnya dengan neraca juga nggak balance juga. Di sini ada 14 juta debit, kreditnya 12 juta. Maka kalian kurangkan, mana yang lebih besar kurangi yang kecil. Debit kurangi kredit sama dengan 1.750. Ini ya. Dan kuncinya di sini adalah bahwa angka di sini di laba rugi dengan angka yang ada di neraca selisihnya harus sama. Contoh seperti ini, 1.750.000, maka di neraca juga selisihnya harus 1.750.000. Jika nggak seperti itu berarti pekerjaannya ada yang salah gitu ya. Terus yang kedua, kunci yang kedua, kalau di sini ada sisanya di sebelah debit, maka di neraca sisanya nanti ada di sebelah kredit, gini ya, saling berjauhan. Ini berarti keadaannya laba gitu ya. Kalau rugi, keadaannya rugi, maka saldonya akan ada di sini dan di sini. Ya, di kreditnya laba rugi dan debitnya neraca. Jadi kalau misalkan kalian tanya, jika gini Pak, apa saldonya yang laba rugi di kredit, yang di neraca saldonya di kredit juga? Nah, itu berarti nggak benar gitu ya. Ada yang salah mesti gitu ya. Jadi itu yang perlu kalian perhatikan, bahwa nanti setelah selesai kalian hitung, di bawah ini jumlahnya akan balance. 3550, 3550, 14350 dan 14350 itu.
Jadi ini selesai berarti sampai neraca lajur. Saya harapkan kerjaan kalian yang kemarin kalian cocokkan lagi dengan kerjaan ini. Dan selanjutnya setelah itu tugas berikutnya yang ingin saya minta kalian kumpulkan nanti adalah kalian buat laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca gitu ya. Jadi kalian buat 3 laporan itu nanti dikumpulkan, akan saya beritahukan link untuk mengumpulkan tugas kalian itu. Jadi saya rasa cukup pembahasan kita tentang sampai dengan neraca lajur. Saya tunggu pengumpulan tugas dari kalian semua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.